Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Asinta Nasution. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Saya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 6 ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pemberlakuan suatu peraturan agar menghasilkan peraturan yang baik, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu asas formil dan asas material. Asas formil adalah asas yang berkaitan dengan proses atau cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. D. Dapat dilaksanakan. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. F. Kejelasan rumusan. Dan G. Keterbukaan. Dari isi undang-undang tersebut, dapat kita ketahui bahwa asas formil itu meliputi yang pertama, kejelasan tujuan. Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, berarti isi peraturan harus sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Peraturan harus realistis dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Di dalam asas ini, peraturan harus bermanfaat dan efektif. Yang keenam, yaitu kejelasan rumusan. Bahasa dan susunan peraturan harus jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Yang ketujuh, keterbukaan, yaitu masyarakat berhak memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan. Dan yang kedua, yaitu adalah asas material. Asas material adalah asas yang berkaitan dengan isi atau substansi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat 1. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Ketertiban dan kepastian hukum, dan atau J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dari isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 dapat kita ketahui bahwa asas material meliputi yang pertama yaitu pengayoman. Dengan adanya pengayoman dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Yaitu menghormati hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu kebangsaan, yaitu mencerminkan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Dengan adanya kekeluargaan mengutamakan musyawarah dan kebersamaan. Yang kelima, yaitu kenusantaraan. Dengan adanya kenusantaraan dapat memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika dapat menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketujuh, yaitu adalah keadilan. Dengan adanya keadilan dapat memberikan perlakuan yang adil
Yang kedelapan, yaitu kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, yaitu tidak boleh ada diskriminasi. Yang kesembilan, yaitu ketertiban dan kepastian hukum, yaitu menciptakan ketertiban serta menjamin kepastian hukum. Dan yang terakhir ialah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Kesimpulannya, dapat kita ketahui bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas, yaitu yang pertama, asas formil, ialah yang mengatur tata cara pembentukan peraturan yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan yang kedua ialah asas material, yaitu yang mengatur isi atau substansi peraturan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedua asas tersebut bertujuan agar peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi, dapat dilaksanakan, memberikan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikianlah yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.